Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang beriman, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang salat dan kedudukannya dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Kalau kita memperhatikan di dalam Al-Qur'an, banyak sekali firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan ataupun yang memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan salat. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW sangat banyak mengucapkan di dalam hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, terutama salat 5 waktu. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwa bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu didirikan di atas 5 hal, dan salah satu di antaranya adalah wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Oleh karena itulah maka kita sebagai seorang muslim berusaha bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu di antaranya adalah kewajiban kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ya. Karena salat 5 waktu ini bukan hanya sekedar kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan oleh Rasulnya, tapi lebih daripada itu banyak hikmah dan banyak urgensi yang kita bisa dapatkan di balik kewajiban salat tersebut. Di antaranya adalah bahwa salat ini adalah merupakan kewajiban yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Bahwa yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti itu adalah salatnya. Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasadat sa'iru amali. Kalau salatnya ini baik, maka insya Allah seluruh amalan-amalannya yang lain juga akan baik. Tapi kalau salat ini jelek, maka seluruh amalan-amalan yang lain juga akan berpengaruh, menjadi jelek juga. Dan ini bisa secara logika bisa dimengerti bahwa kalau sholat saja ya seseorang tidak memperhatikan, bagaimana dia memperhatikan kewajiban-kewajiban yang lain? Maka kalau sholat saja jelek, maka tentu amalan yang lain juga akan jelek. Tetapi sebaliknya, ketika dia memperhatikan sholat yang merupakan kewajiban yang paling utama dalam agama, maka tentu saja kewajiban-kewajiban yang lebih rendah daripada sholat tentu akan lebih diperhatikan. Oleh karena itulah, maka kita tentu tidak ingin apabila seluruh amalan-amalan kita menjadi jelek. Maka kalau ingin supaya amalan yang lain juga ikut mendapatkan pengaruh dari kebaikan, maka maka kita seharusnya memperhatikan mengenai sholat ini. Kita berusaha memperhatikan apakah kita sudah melaksanakan sholat ini tepat pada waktunya? Sudahkah kita melaksanakan sholat ini secara berjamaah? Maka insya Allah kalau kita melakukan sholat dengan baik dan benar dan dilakukan secara berjamaah, maka insya Allah amalan-amalan lain juga akan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain itu, ya, sholat ini juga adalah merupakan perkara yang paling utama di dalam agama kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amr al-Islam, wa amuduhu as-salah." Bahwa perkara yang paling utama di dalam agama kita itu adalah Islam, kemudian tiangnya itu adalah salat kita. Juga dipertegas dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa
as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Ya, as-salatu imaduddin. Bahwa salat itu adalah merupakan tiang agama. Faman tarakaha faqad hadama ad-din. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah menghancurkan agama itu. Ya, kita juga tahu bahwa Islam, antara Islam dengan agama lain, perbedaannya itu adalah salat. Karena Rasulullah sendiri mengatakan apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman taraka faqad kafar. Ya, perbedaan antara kita orang Islam dengan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Maka siapa yang meninggalkan salat, maka dia sudah dianggap menghancurkan agama ini. Oleh karena itu kita berusaha bagaimana supaya kita bisa melaksanakan salat tersebut. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha taquttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang melaksanakan atau siapa yang berwudu dari rumahnya, ya, siapa yang berwudu dari rumahnya, ya, kemudian berjalan menuju ke salah satu rumah Allah untuk melaksanakan salah satu sholat fardu, ya, maka setiap langkahnya itu akan dihitung mendapatkan pahala, dan juga setiap langkahnya akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka setiap langkah kaki kita itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita dan menambah pahala kita, dan di dalam riwayat lain mengangkat derajat kita. Maka semakin jauh masjid dari rumah kita, ini sebenarnya adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk investasi pahala. Semakin jauh, semakin banyak pahala yang kita bisa dapatkan, dan semakin banyak dosa kita yang dihapuskan oleh Allah, dan semakin tinggi derajat yang kita bisa dapatkan. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita bersama-sama untuk senantiasa melaksanakan segala kewajiban-kewajiban Allah, karena kewajiban-kewajiban itu kita dibalik dari kewajiban itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala. Demikian, wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.